Ya, hari ini kita masuk ke sistem peredaran darah manusia. Ya, jadi ada dua hal yang dibahas di sistem transportasi manusia atau sistem sirkulasi, atau dikenal juga dengan nama sistem peredaran darah. Ya, kenapa peredaran darah? Karena dia menggerakkan darah. Kenapa transportasi? Karena dia melakukan proses distribusi oksigen, karbon dioksida, nutrisi, air, ya, ion, hormon, antibodi, sampah, metabolisme. Ya, kenapa dikatakan sebagai sistem sirkulasi? Apa arti sirkuler? Dari bahasa Inggris circle. Perputaran. Berputar, melingkar. Ya. Jadi prosesnya itu kan berputar. Nah, ya, kalau waktu SMA mungkin sudah dapat dari jantung nanti ke paru-paru, paru-paru ke jantung, dan kembali ke seluruh tubuh, kembali ke jantung. Jadi dia tidak pernah keluar dari pipa, dari salurannya. Dia sifatnya sirkuler, berputar ya, mengantarkan sari-sari makanan, kebutuhan oksigen CO2, dan mengangkut sampah metabolisme. Kenapa oksigen diperlukan? Dari mana ke mana kira-kira oksigen diangkat oleh darah, diangkut oleh darah? Dari paru-paru seluruh tubuh, Pak. Ya, dari paru-paru tubuh ke setiap sel ya. Jadi kalau seluruh tubuh itu kan bahasa umum, kalau bahasa orang biologinya ke setiap sel. Jadi mengangkut oksigen dari paru-paru ke setiap sel. Maka darah harus memastikan mereka bisa menjangkau setiap sel. Apakah itu letaknya di dalam otak, apakah itu letaknya di tulang panggul, di ujung kaki. Maka semuanya harus terjangkau oleh sistem transportasi. Karena harus mengantarkan oksigen dimanapun selnya berada. Nih, Rusmalingga, CO2 itu diangkat dari mana ke mana? Dari mana CO2 diangkat? CO2 itu hasil dari apa? Hasil dari respirasi sel. Respirasi. Apa yang kita bakar di respirasi? Kita bakar glukosa ya. Jadi C6H12O6 dibakar di sel dengan menggunakan oksigen yang dari paru-paru tadi. Hasilnya adalah CO2, H2O dengan ATP. CO2, H2O, dan energi. Nah, CO2 inilah yang harus dipindahkan dari setiap sel ke organ pembuangan. Apa organ pembuangan CO2? Dari hidung, Pak. Dari hidung itu kan ya organ luarnya, hanya saluran. Kalau Paru-paru, Pak. dari paru-paru. Paru-paru. Ya, jadi CO2 nanti dibuang, diantar dari seluruh sel ke paru-paru. Ya, jadi kebalikan dari oksigen ya, oksigen dari paru-paru ke setiap sel, sedangkan CO2 dari setiap sel ke paru-paru. Kemudian nutrisi tadi sudah kita bahas bahwa adalah dalam bentuk glukosa. Di mana diserap glukosa? Usus halus, Pak. Ya, di epitel usus halus ya. Jadi diserap di kapiler usus halus, nanti dibawa dulu kemana untuk didetoksifikasi? Dibawa ke hati, Pak. Ya, dibawa ke hati dulu untuk detoksifikasi ya. Dari hati baru nanti diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, Seluruh itu tubuh. berupa nutrisi maupun ion ya. Ion misalnya ketika kita minum isotonik ya, yang berisi kandungan natrium dan klor. Kemudian juga untuk transportasi hormon. Contohnya misalnya hormon adrenalin, hormon insulin. Ya, insulin dihasilkan di mana? Pankreas. Pankreas. Nanti dipakainya di seluruh tubuh karena gunanya untuk menurunkan glukosa. Sedangkan glukosa kan beredar bersama darah. Jadi insulin harus didistribusikan ke seluruh tubuh. Antibodi, apa contohnya antibodi ini? Kalau sekarang kan lagi booming masalah corona, masalah antibodi. Kira di mana produksinya antibodi? Tujuannya juga nanti akan ke seluruh tubuh ya, di mana penyakitnya, di mana virusnya, di mana bakterinya, maka akan di-drop ke sana. Yang paling banyak mungkin ya diproduksi di limpa atau mungkin di sum-sum tulang ya, antibodi. Kemudian sampah metabolisme berupa CO2 tadi salah satunya. Apalagi sampah metabolisme selain CO2? Nitrogen, Pak. Air. Air ya. Kemudian apa lagi? Sulfat. Apa? Sulfat. Asam sulfat. Ini Pak, nitrogen. Nitrogen dalam bentuk apa itu nitrogennya? Kalau nitrogen kan uap itu gas. Nggak pernah kita mengeluarkan nitrogen dalam bentuk gas.
Dalam bentuk apa nitrogen dikeluarkan? Dalam Tuh. bentuk urin. Ya, dalam bentuk urea ya. Kalau urin itu sudah campuran antara air dan urea. Yang nitrogen itu yang ureanya saja atau dalam bentuk amonia ya, yang membuat aroma tidak sedap pada urinnya, amonia. Jadi itu sampah metabolisme. Misalnya kita memecah protein di otot ketika bekerja keras, hasil pemecahan dari otot bicep atau tricep misalnya nanti akan diedarkan, akan dibawa oleh darah dari otot ke ginjal. Ya, itu salah satu contoh transportasi dari sampah metabolisme. Jadi banyak ya guna dari sistem peredaran darah pada manusia. Nah, mungkin biar lebih aplikatif, kalau kalian merasa sakit, kalau ke rumah sakit itu kan yang paling pertama, apapun sakitnya, itu biasanya dicek tekanan darah. Kenapa kira-kira tekanan darah itu bisa menggambarkan jenis penyakit yang ada pada manusia? Coba kalian kanker, ke rumah sakit, cek tekanan darah. Pusing, cek tekanan darah. Oh, malaria, cek tekanan darah. Jadi apapun, sebagian besar, mungkin kalau apapun nanti salah juga ya. Sebagian besar penyakit yang kita derita itu bisa dideteksi dari darah. Kenapa kira-kira begitu? Apa alasannya? Ini analoginya ya. Kalau kalian mau nanya apa kabar muko-muko hari ini, ke siapa kalian tanya? Ke orang muko-muko. Ke orang muko-muko, orang yang tinggal di muko-muko, atau mungkin orang yang hari ini dari muko-muko. Sama juga ketika misalnya saya tanya, bagaimana kabar terbaru di perkembangan COVID di Bengkulu, maka orang yang pas saya tanya adalah orang yang bekerja di lab pengujian tentang COVID. Nah, kenapa darah ini dianggap mengetahui kondisi seluruh tubuh? Karena dia berputar terus. Iya. Jadi mungkin darah ini dalam 1 kali 1 jam dia akan berputar melewati ginjal. 1 kali 1 jam dia akan berputar melewati jantung. Jadi apa kondisi yang ada di jantung, apa kondisi yang ada di paru-paru, dia tahu. Ya. Tapi karena kita nggak nanya darah, ya kita cek dari konsentrasi darahnya, dari tekanan darahnya. Ya, jadi kalaupun misalnya tidak dari tensi, itu dari komposisi darah itu bisa ketahuan apa penyakitnya. Apa yang ada di kandung darah. Misalnya ketika ada penyumbatan, maka molekul-molekul tersebut bisa jadi ikut bersama dengan cairan darah. Ya. Beda halnya misalnya kalau kita mendeteksi sistem tulang atau sistem otot atau sistem pencernaan, mereka tidak berhubungan dengan seluruh tubuh. Pencernaan kan hanya dari mulut sampai ke anus. Mereka tidak menyentuh ke bagian otak, tidak menyentuh ke bagian tulang belakang. Tapi kalau peredaran darah, seluruh tubuh disentuhnya. Mereka berputar dalam waktu yang relatif pendek, ya sehingga apapun penyakit itu biasanya tergambar dari kondisi darahnya. Ya, itulah alasannya kenapa biasanya sistem peredaran darah itu deteksi awal apapun penyakit yang kita miliki. Ya. Jadi ini fungsi dari sistem sirkulasi. Tadi sudah kita bahas. Yang nomor 7 mungkin yang agak baru ya. Menjaga kesetimbangan asam basa. Atau kita kenal dengan nama pH. Ya, berapa kira-kira pH tubuh kita? Jadi kalau pH terlalu asam, nanti sel-sel tubuh keracunan. Kita kenal dengan nama asidosis. Ya. Kalau misalnya pH terlalu tinggi juga tidak baik untuk tubuh. Jadi harus dijaga pH-nya dalam kondisi yang stabil untuk enzim, untuk kegiatan metabolisme. Berapa kira-kira pH darah itu? Berapa rank pH itu? Dari yang paling asam sampai paling basa? 1 sampai 14. 1 sampai 14. 1 itu mungkin mirip dengan air aki ya, yang sangat asam sekali ya. Ketika kena logam, logamnya bisa meleleh. Ya. Dan itu tentu tidak bagus kalau berada dalam sistem tubuh manusia. Maka pH di tubuh manusia dibuat yang aman untuk enzim, yang aman untuk sel-sel tubuh. Berapa pH-nya? 7. Ya, sekitar 6,8. 7,35. Sampai 7,45. Sampai 7,45 ya. Jadi itu pH. Jadi kalau terlalu basah juga tidak boleh, terlalu asam juga tidak boleh. Jadi sistem peredaran kita bagi ada darah, ada jantung, ada pembuluh darah. Kemudian nanti sistem limpa atau sistem proteksi tubuh kita itu juga dihitung dalam sistem sirkulasi. Ada namanya cairan limpa yang berwarna kehijauan,
ada pembuluh, dan ada penghasil. Penghasil cairan limpa yang paling besar ya limpa, yang terletak di perut sebelah mana itu limpa. Kemudian di seluruh tubuh kita juga banyak sistem limpa kecil yang kita sebut dengan tonsil ya. Misalnya di bawah tulang rahang bawah ya. Jadi kalau sakit gigi biasanya di sininya akan membengkak. Yang membengkak itu adalah salah satu dari penghasil cairan limpa. Kenapa dia membengkak? Itu untuk melawan infeksi yang sedang berlangsung di daerah tersebut. Oke, kita lanjut. Ini darah banyak pembagiannya. Ada plasma. Plasma ini bahasa kitanya cairan. Jadi air ya. Kemudian ada sel darah yang isinya ada darah merah, ada keping-keping darah, dan ada sel darah putih. Sel darah putih ini banyak bentuknya. Ada yang memiliki butiran-butiran di sitoplasmanya. Kita kenal dengan granulosit dari kata granula. Jadi ada butiran di sitoplasmanya. Dan ada yang agranulosit ya, yang tidak memiliki granula-granula. Yang granulosit juga dibagi berdasarkan umurnya, berdasarkan bentuknya. Ada yang neutrofil, ada yang basofil, dan ada yang eosinofil. Yang agranulosit dibagi monosit dan limfosit. Limfosit dibagi sel beta dan sel T. Ya. Ada plasma, ada darah merah, ada darah putih, dan ada keping-keping darah. Kalau yang mengangkut glukosa siapa? Plasma darah. Plasma darah. Plasma darah yang mengangkut glukosa ya. Jadi ion, vitamin, mineral, glukosa, ya itu sebagian besarnya diangkut oleh plasma darah. Kalau ngangkut oksigen baru oleh Darah merah. darah merah terikat dalam hemoglobin ya. Kalau trombosit untuk pembekuan, jadi bukan untuk sistem pengangkutan ya. Kalau leukosit juga bukan untuk pengangkutan, tetapi untuk pertahanan tubuh. Ya, jadi sama seperti itu ketika virus masuk ke tubuh kita, itu coba dihajar oleh sistem perlindungan, sistem imunitas yang telah ada di tubuh kita. Tapi ternyata kalau virusnya baru, belum dikenali oleh sistem imunitas, maka tubuh biasanya akan membentuk antibodi khusus untuk virus-virus baru atau untuk bakteri-bakteri baru yang belum pernah datang sebelumnya. Itu juga alasannya kenapa kita diimunisasi. Jadi waktu kecil diimunisasi untuk memperkenalkan penyakit. Jadi diperkenalkanlah penyakit cacar, diperkenalkanlah penyakit polio. Jadi tubuh kenal dari awal. Jadi ketika nanti dewasa kita kena cacar, kena polio, tubuh telah siap karena mereka sudah pernah kenalan waktu kita masih kecil dulu. Jadi tidak lagi membawa dampak yang besar. Jadi penyakit-penyakit baru yang belum ada imunisasinya akan menyebabkan sakit pada tubuh kita, ya nanti seiring waktu mungkin 3 hari baru dibentuk antibodi khusus yang berupa sel B dan sel T, ya antibodi khusus. Oke, kita lanjut. Ya, jadi glukosa itu plasma darah, ion, vitamin, mineral diangkut oleh plasma darah, oksigen diangkut oleh darah merah, CO2 diangkut siapa? Urea diangkut plasma darah. Kalau CO2 siapa yang angkut? Sekitar 65%-nya diangkut oleh plasma darah ya. Sekitar ya lebih dari 65% itu diangkut oleh plasma darah. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi kalau darah diambil misalnya sekitar 5 ml, kemudian disentrifugasi, diputar dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan mesin, maka dia akan terpisah. Yang air, yang plasma akan berada pada bagian atas, sedangkan yang partikel yang berupa sel itu akan berada pada bagian bawah. Ya, jadi namanya disentrifugasi ya. Yang plasma yang warna kuning itu 55% dari darah itu air isinya. Air, hormon, ion, vitamin, mineral, ya. Sedangkan yang bavikot itu yang darah putih dan platelet. Platelet ini yang keping-keping darah. Dan 45%-nya adalah berupa sel darah merah. Jadi banyak ya. Sekitar 45% dari darah kita itu adalah sel darah merah. Jadi kalau darah putih itu sekitar 6.000 sampai 9.000 sel dalam setiap mililiter darah. Kalau darah merah berapa? 5 sampai 6 juta pada pria. Kalau pada wanita 4 sampai 5 juta sel per mikroliter.
per mililiter ya. 5 sampai 6 juta pada pria, 4,5 sampai berapa tadi pada wanita? 4 sampai 5 juta. 4,5 per kilometer. Jadi pada pria lebih banyak ya, tapi secara umum dikatakan itu sekitar 4,5 sampai 5 juta dalam setiap mililiter darah. Kalau kekurangan, penyakitnya apa namanya, Susanti? Kekurangan darah merah? Anemia. Anemia. Ya, Anemia. anemia kalau kekurangan Anemia. darah merah. Penyebabnya biasanya karena mungkin tidak tidak mengkonsumsi cukup zat besi. Karena untuk pembentukan darah merah dibutuhkan zat besi. Kurang istirahat ya. Jadi penyebab anemia atau mungkin karena bawaan genetik yang kita kenal dengan nama Thalassemia. ya, thalassemia. Satu lagi yang agak umum itu namanya sickle cell anemia ya, atau anemia sel bulan sabit. Ya, jadi itu standar normal jumlah darah merah dan darah putih pada orang dewasa. Jadi biasanya dihitung itu untuk nanti deteksi penyakit. Nah, ini lebih jelasnya dari yang tadi. Jadi cairan darah atau blood plasma itu 55%, sedangkan yang dalam bentuk platelet atau dalam bentuk partikel 45%. Yang plasma darah yang 55% itu ada protein, ada air, ada nutrien seperti yang glukosa tadi ya, ada gas yang seperti O2 dan CO2. Sedangkan yang platelet yang ini hematokrit ya. Yang hematokrit yang partikel ada yang namanya platelet atau keping-keping darah. Jumlahnya 150.000 sampai 400.000 per mililiter. Kemudian ada sel darah putih, jumlahnya 5.000 sampai 10.000. Dan ada darah merah yang jumlahnya 4,8 sampai 5,4 juta per mililiter darah. Ini untuk orang normal. Kalau kita lagi sakit, maka jumlah ini akan berubah. Ya. Kalau sel darah tadi ini yang sudah kita bahas ada 3 garis besarnya. Ada merah, ada platelet, dan ada putih. Putihnya juga dibagi tadi sampai 7 ya. Sel darah. Ini sel darah merah. Deskripsinya ya. Mungkin bisa dibaca saja. Memiliki Hb yang paling penting hemoglobin yang membutuhkan ion Fe atau ion besi untuk pembentukannya. Jadi kalau kurang konsumsi zat besi, otomatis nanti hemoglobinnya tidak terbentuk, sehingga jumlah sel darah merahnya juga akan berkurang. Kalau jumlah sel darah merah berkurang, maka pengangkutan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh juga terganggu, ke setiap sel juga terganggu. Kalau oksigen kekurangan di sel, akibatnya apa? Apa akibatnya Yunidar? Kalau oksigen kurang di sel? Tidak terjadi pembakaran di dalam tubuh, Pak. Tidak terjadi pembakaran glukosa, karena glukosa mutlak membutuhkan oksigen untuk membakarnya. Apa akibatnya kira-kira kalau glukosa tidak bisa dibakar? Tidak terbentuk energi, Pak. Masuk energi. Tidak ada energi, tidak ada ATP. Ya, sedangkan ATP kita butuhkan untuk hampir seluruh aktivitas. Waktu kita lihat video tentang gerak otot, ya ATP sangat dibutuhkan ketika menempelkan aktin ke miosin sehingga gerak otot tidak terlaksana. Itu fungsi dari sel darah merah. Umurnya sekitar 120 hari. Jadi setelah 120 hari, maka kemudian akan dibentuk sel darah merah yang baru di sumsum tulang panjang. Nah, orang yang thalassemia itu sel darah merahnya mati atau rapuh sebelum 120 hari. Oke, ini struktur sel darah merah yang tadi saya katakan, dia mutlak membutuhkan ion besi atau ferrum yang berwarna merah itu, Fe+2. Ya. Bentuknya bikonkav, cembung ke dalam, cekung ke dalam ya. Bagian kedua sisinya cekung-cekung ke dalam. Ini proses pembentukan bagaimana dari awal namanya hemositoblas sampai nanti terbentuk eritrosit. Ya, yang kita katakan itu sampai 120 hari proses pembentukannya. Ya, tapi yang proses 1 dan proses 2 itu mungkin sudah selesai sewaktu kita masih dalam kandungan, ya.
hemositoblast, proerythroblast, ya. Jadi yang stem cell itu yang nomor 1 yang mungkin sudah hilang ya. Sejak kita dewasa mungkin sudah mulai berkurang aktivitas dari stem cell-nya. Jadi yang proses yang 120 hari mungkin yang nomor 2 sampai nomor 7. Ya, yang berulang setiap 120 hari. Hormon yang membantunya namanya erythropoietin. Ini proses sirkulasinya. Jadi darah merah tua akan dihancurkan menjadi globin, menjadi hem. Globin nanti akan dipecah menjadi asam amino. Bisa ngikuti ya. Jadi ini darah merah tua yang nomor 1. Yang sudah tua akan dihancurkan menjadi globin dan menjadi hem. Globin nanti akan digunakan untuk membentuk asam amino, digunakan untuk pembentukan protein-protein yang baru. Sedangkan yang hem, yang zat besi akan dipecah menjadi 2. Satu dalam bentuk Fe3+, ya, atau transferin, nanti dimasukin ke hati, digunakan untuk pembentukan sel darah merah yang baru. Sebagiannya akan dipecah menjadi biliverdin, kemudian dirubah menjadi bilirubin, ya, dan sebagiannya nanti akan dibuang memberi warna kuning pada feses dan pada urin. Ya. Jadi kenapa warna urin kita kekuningan, warna feses kita kekuningan? Karena ada molekul bilirubin yang dibuang bersama dengan feses dan urin. Berikutnya sel darah putih. Ini untuk fagositesis. Ya, jadi kalau darah merah tadi tidak ada inti sel. Kalau darah putih memiliki inti sel. Karena darah merah tidak berinti sel, akibatnya sel darah merah tidak bisa melakukan mitosis. Dia tidak bisa membelah dirinya. Itulah sebabnya kenapa dia pembentukannya harus di tempat lain. Kalau darah putih, dia bisa membelah diri. Ya, sehingga pembentukannya tidak membutuhkan organ spesifik. Ya, organ khusus. Ini leukosit, dibagi tadi sudah 2. Ya, ada granulosit dan ada yang agranulosit. Keping darah, ini untuk pembeku. Ya, berukuran lebih kecil dari eritrosit dan leukosit, tidak berinti, jumlahnya sekitar 200.000 sampai 400.000. Hidupnya hanya 8 hari. Jadi ini pembentukannya ketika ada luka. Ya. Ini mekanisme penggumpalan darah. Jadi trombosit yang pecah akan menghasilkan enzim trombokinase untuk mengaktifkan enzim protrombin menjadi trombin. Nanti trombin akan mengaktifkan fibrinogen sehingga berubah menjadi fibrin. Nah, fibrin inilah yang digunakan untuk membentuk benang-benang untuk menutupi daerah luka. Proses ini membutuhkan ada vitamin K dan ion kalsium. Ya. Oke, kita lanjut. Ini gambar di bawah mikroskop elektron. Perbesaran sekitar 10.000 kali. Ya, yang warna merah darah putih, yang warna kuning itu keping-keping darah, sedangkan yang warna hijau itu adalah salah satu contoh dari sel darah putih. Ya. Kalau kita praktikum mungkin tidak akan terlihat karena ini harus dalam perbesaran sampai 10.000 kali. Nah, protein pada darah digunakan untuk menentukan golongan darah. Jadi kita punya protein spesifik. Jadi ada namanya protein A, protein B, protein M, protein N. Ya, jadi ini digunakan untuk menentukan golongan darah. Jadi kenapa perlu ada penggolongan darah? Untuk memastikan bahwa tidak ada perlawanan antara protein darah yang berbeda. Perlawanan ini nanti akan dalam bentuk penggumpalan. Kalau penggumpalan, resikonya nanti besar ya. Jadi sistem penggolongan darah ini digunakan untuk memastikan bahwa orang yang mendonorkan dan orang yang menerima memiliki protein darah yang tidak terlalu berbeda. Sehingga ketika ditransfusikan, kecil kemungkinan untuk mengalami penggumpalan. Ya. Jadi yang paling umum ABO. Sebenarnya ada lagi penggolongan MN, ada penggolongan Rhesus. Cuma ya ini yang dianggap paling fatal kalau dilakukan transfusi antar golongan darah yang tidak sesuai.
Ini ada sistem RH. Kalau di Indonesia sebagian besar itu RH-nya RH plus, positif. Yang RH negatif itu biasanya pada orang Eropa. Luar negeri. Orang luar negeri. Jadi kalau dicampur antara RH plus RH negatif, itu bisa juga jadi penggumpalan darah. Kemungkinan. Kenapa jarang dicek ketika transfusi? Karena mayoritas darah orang Indonesia adalah resus positif. Yesus positif. Ya, ada namanya donor dan ada penerima. Ini mungkin sudah dapat juga waktu SMA. Ada donor yang bisa memberikan darahnya ke semua golongan. Jadi Oh, golongan darah O itu memberi darah ke semua. Kenapa dia bisa? Karena dia nggak punya aglutinogen. Aglutinogen itu yang digumpalkan. Jadi mau masuk kemanapun dia nggak punya sesuatu untuk digumpalkan. Tapi dia punya penggumpal 2 buah. Dia bisa menggumpalkan A, dia bisa menggumpalkan B. Sehingga yang bisa donor ke golongan darah O hanya golongan darah O. Sebaliknya AB, dia nggak punya penggumpal. Ya, jadi apapun yang masuk dia terima. Jadi dia resipien universal. Penggolongan darah yang seperti ini dicek biasanya di puskesmas atau waktu praktikum di SMA sudah ada. Ada 2 jenis, ada anti A dan anti B. Kalau menggumpal di A berarti dia di anti A berarti dia golongan darah A. Kalau dia menggumpal di anti B berarti dia golongan darah B. Kalau menggumpal dua-duanya AB. 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 Kalau tidak ada yang menggumpal berarti dia Oh, ya. Oke, itu yang pertama tadi darah ya. Jadi ada 2 lagi yaitu pembuluh darah dan jantung. Ada yang pertanyaan? Sudah jam 9:01. Sebelum kita masuk ke pembuluh darah dan jantung. Tadi kan di penjelasan tentang golongan darah, mau nanya itu dulu waktu masih SMA itu sering banget ada teman yang bilang katanya kalau misalkan golongan darah O itu orangnya itu kesehatannya itu lebih kuat dibandingkan golongan darah A. Terus katanya kalau golongan darah A itu orangnya mudah sakit. Nah, apakah itu benar apa tidak? Ya, jadi tadi kita kembali ke awal ya. Golongan darah itu dibagi berdasarkan jenis protein. Ada jenis proteinnya A, ada jenis proteinnya B. Ya, jadi hanya 2 ini. Kalau jenis proteinnya A, maka dia golongan darahnya ke A. Kalau jenis proteinnya B, maka dia masuk ke golongan darah B. Kalau jenis proteinnya 2, A dan B, dia masuk ke golongan darah AB. Tapi kalau dia tidak memiliki kedua jenis protein ini, maka dia akan masuk ke golongan darah O. Paham sampai di sini? Jadi golongan darah A, B, O berdasarkan jenis proteinnya. Apakah protein ini berhubungan dengan ketahanan tubuh? Ini sepertinya belum ada data yang valid ya. Kalau menurut saya masih rumor ya, tidak ada penelitian, belum ada bukti yang sampai ke situ. Ya, apakah golongan darah O lebih kuat, yang A lebih mudah sakit? Ya, sampai saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Ya, mereka dibagi ke golongan darah karena memang jenis protein darahnya berbeda. Nah, apakah protein ini berhubungan dengan ketahanan tubuh? Ya, sampai saat ini belum ada bukti yang kuat. Ya. Jadi untuk sementara itu masih isu. Ada lagi kira-kira? Satu lagi boleh, Pak? Boleh, satu lagi. Ayo. Tadi kan ada membahas tentang air kencing itu, pemberian warna air kencing itu pada bilirubin. Iya, bilirubin, biliverdin. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kalau misalkan air kencingnya itu nggak ada warna, misalkan warna putih atau kan air kencing itu berbeda warna. Apakah pemberian bilirubin itu berbeda-beda? Ya, bilirubin berbeda. Maksudnya warna urin itu berbeda-beda tergantung konsentrasi dari biliverdin, bilirubin. Yeah. Orang yang sakit, orang yang baru kecelakaan misalnya, itu darah merahnya kan banyak rusak ya. Dan itu rusaknya nanti akan diganti, akan dibuang. Otomatis nanti urinnya akan lebih pekat. Urinnya akan berwarna lebih kuning. Jadi kalau ketika kita sakit, kan lagi banyak butuh darah putih banyak, kemudian darah merah juga produksinya banyak, biasanya urinnya akan berwarna lebih pekat. Nah, orang-orang normal itu biasanya urinnya kekuningan ya.
Oh, mirip apa ya? Tetap terlihat kekuningannya walaupun mayoritasnya itu jernih. Ya, jadi jernih kekuningan. Terlihat kok kekuningannya. Kalau benar-benar jernih, harusnya tidak ya. Itu juga mungkin berarti harusnya itu tidak normal ya. Harusnya itu kelainan. Harusnya tetap kelihatan warna kuningnya. Tapi kalau kuningnya terlalu banyak juga itu nggak normal. Nanti coba di googling, ada itu kartu untuk warna urin. Jadi kalau warna orange itu kira-kira dampak dari apa. Karena kalau warna merah itu dampak dari apa. Kalau warna, ya pokoknya ada kartu untuk warna urin. Di situ bisa, kalau warna cek, ya kalau cek warna urinnya seperti ini, kemungkinan belum pasti ya, kemungkinan indikasi kartu warna urin. Ya. Itu saja materi kita untuk hari ini. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.